Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini akan membahas tentang kematian misterius dari seorang wanita di kamar mandi rumahnya. Apakah ini akibat dari perbuatan seseorang atau hanya kecelakaan saja? Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. What is your emergency? My mother, I don't know if she's breathing, but she's laying on the ground in the shower. Okay. Okay? So you don't know if she's breathing. I don't know if she's... Is she unconscious? I don't know. I need to go over there and see if she's okay. Okay. How do you know she's down there? My dad's over there. He's over there. Can you go to her now and stay on the phone with me? Dad, I need to put you on hold. It's like a house phone. Oh my God, he was going everywhere. We're going to get somebody started. Ma'am? Ma'am? Oh my God, my mother. My mommy. Leslie London Newlander lahir pada tanggal 26 April 1951 di North Carolina, Amerika Serikat. Namun setelah pernikahannya dengan Dr. Robert Newlander, salah satu ginekolog paling terkenal di daerahnya, dia tinggal di kota New York. Leslie tampaknya hidup bahagia bersama suami beserta dengan anak-anak mereka. Robert memiliki satu putra dan satu putri bernama Brian dan Emily dari pernikahan sebelumnya. Dari pernikahannya dengan Leslie, mereka dikaruniai satu putra dan satu putri bernama Ari dan Jenna. Leslie adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat menyukai kegiatan sosial. Pasangan ini sangat dihormati dan disayangi oleh badan amal lokal. Leslie bertekad melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk membantu orang lain. Namun pada pagi hari tanggal 17 September 2012, dialah orang yang membutuhkan pertolongan itu. Di hari itu, putrinya Jenna Newlander yang berusia 23 tahun dengan panik menelpon ke 911 memberitahu pihak berwenang kalau ibunya jatuh saat mandi dan membutuhkan bantuan medis segera. Dia menjelaskan bagaimana ayahnya berteriak minta tolong, memberitahukan kalau dia menemukan ibunya tergeletak di lantai kamar mandi dalam keadaan bersimbah darah. Dalam beberapa menit, para medis tiba di rumah mewah mereka. Para medis melihat darah di berbagai area di kamar tidur utama pasangan itu, mengenang di permadani dan juga mengenai dinding di samping tempat tidur. Leslie terbaring di lantai kamar tidurnya, berpindah sekitar 60 meter dari tempat dia seharusnya terjatuh di lantai kamar mandi. Karena Robert telah menyeretnya keluar sehingga dia dapat melakukan CPR dengan nyaman, meskipun Jenna sempat memprotesnya. Saat ditanya apa yang terjadi, Robert mengatakan kalau malam sebelum kejadian, dia, Leslie, Ari, dan Jenna mengunjungi rumah seorang teman untuk makan malam sebelum akhirnya mereka pulang ke rumah. Dan setelahnya mereka tidur, dan keesokan paginya setelah pulang dari jogging, Robert terkejut melihat istrinya terjatuh di kamar mandi. Dia juga menambahkan kalau Leslie menderita vertigo dan memang sering terjatuh saat penyakitnya itu kambuh. Namun saat para medis itu tiba di tempat, mereka mengatakan kalau semuanya sudah terlambat. Leslie dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Pemeriksa medis memeriksa luka-lukanya dan karena tampaknya cocok dengan kejadian yang diceritakan oleh suaminya, kematiannya dianggap sebagai suatu kecelakaan. Diyakini Leslie pingsan saat berdiri di kamar mandi dan kepalanya terantuk dudukan di area shower. Penyebab kematian Leslie secara resmi dilaporkan karena cedera kepala benda tumpul karena terjatuh. 3 bulan setelah kematiannya, teman-teman Leslie mulai merasa aneh dan mengajukan pertanyaan apakah itu benar-benar sebuah kecelakaan. Terutama karena jumlah percikan darah di kamar tidur terlalu banyak. Tidak sesuai dengan kejadian yang dinyatakan oleh suaminya kalau Leslie terjatuh di kamar mandi. Hal ini juga dikuatkan dari pernyataan detektif yang menyatakan adanya kejanggalan dalam kasus ini. Dan di sekitar waktu yang sama, rumor tentang Dr. Robert Newlander juga mulai beredar.
Pernikahannya dengan Leslie tampaknya tidak sebahagia kelihatannya, dan praktiknya yang dulu berkembang pesat baru-baru ini kehilangan banyak pasien, yang berarti dia sekarang hanya melayani setengah dari jumlah pasiennya yang dulu. Jelas ada masalah finansial terjadi dalam pernikahan mereka. Robert juga mengakui kalau dia dan Leslie sudah tidak tidur sekamar lagi. Bahkan saat jaksa wilayah mendengar hal ini, berkas kasus Leslie diambil lagi dan diserahkan kepada pemeriksa medis yang baru yang melakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui sejauh mana lukanya. Saat itulah terungkap bahwa Leslie menderita luka yang parah di bagian belakang kepalanya, membuat darah menggenang di matanya. Cedera seperti itu biasanya hanya terlihat pada kecelakaan mobil atau jatuh dari gedung bertingkat tinggi atau akibat dari pemukulan. Itulah sebabnya pemeriksa mengubah cara kematian Leslie menjadi pembunuhan yang disebabkan oleh trauma kepala benda tumpul akibat penyerangan. Beberapa bulan setelah itu, penyelidikan mendapatkan bukti baru dengan petugas polisi meninjau kembali tempat kejadian untuk mengumpulkan bukti. Saat itu rumah sudah dalam keadaan kosong karena Robert telah menjualnya. Mereka menemukan adanya bekas percikan darah di tembok belakang headboard kasur, juga di belakang korden di samping kasur. Jika terjadi percikan darah sejauh itu, maka kemungkinan Leslie masih hidup saat diserang di kamar tidur. Bertentangan dengan pernyataan Robert yang bilang kalau dia membawa tubuh Leslie ke kamar tidur hanya untuk melakukan CPR saja. Para penyelidik kemudian mulai meyakini teori bahwa Dr. Robert Newlander telah menyerang istrinya di kamar tidur mereka sebelum akhirnya membawanya ke kamar mandi dan membuatnya seolah-olah dia terjatuh di sana. Dia kemudian diduga berolahraga jogging seperti yang dilakukannya setiap pagi untuk menyingkirkan spray yang berlumuran darah beserta dengan senjatanya. Dengan banyaknya bukti dan berbagai teori yang muncul, hampir 2 tahun setelah kematian tragis Leslie, Robert akhirnya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan istrinya. Robert tetap menyatakan kalau dirinya tak bersalah. Dia diadili pada bulan Maret 2015 dengan menghadirkan beberapa orang saksi, di mana Jenna Newlander memainkan peran kunci. Jenna sebagai satu-satunya saksi mata bersaksi selama persidangan mengenai peristiwa yang terungkap dan percaya kalau ayahnya itu tidak bersalah. Namun jaksa berpendapat bahwa ingatannya tentang peristiwa tersebut tidak konsisten dengan rekaman panggilan 911. Sementara Jenna mengklaim bahwa spray di kamar ibunya sama dengan malam sebelumnya, pengurus rumah tangga menyatakan kalau spray itu telah diganti. Tidak sama dengan yang dia pasang di hari sebelumnya dan juga tidak dilipat dengan cara yang biasanya dia lakukan. Dia juga menambahkan kalau salah satu bantal yang biasanya ada di tempat tidur itu menghilang. Jaksa penuntut menyatakan kalau Robert telah merusak bukti dengan menyembunyikan spray yang sebenarnya sebelum petugas medis tiba di rumah itu. Dia juga menambahkan kalau dia mengetahui kalau majikannya akan berpisah, Leslie bahkan pernah bertanya kepadanya perabot mana yang cocok untuk dibawanya ke apartemennya yang baru. Ahli forensik juga bersaksi kalau ditemukan lebih dari 1 luka retak dan memar di bagian kepala Leslie. Yang anehnya tidak ditemukan adanya memar di bagian tubuh lainnya. Kalau memang dia terjatuh, bisa saja terjadi benturan di bagian paha atau di kakinya. Penyelidik menyimpulkan kalau Leslie memang meninggal karena kepalanya dipukul oleh Robert. Namun anak-anak mereka sangat yakin kalau ayahnya itu tidak bersalah dan selalu mendukungnya dalam setiap persidangan. Meskipun penuntutan tidak memberikan motif atau adanya senjata pembunuhan, melalui 3 hari pertimbangan, juri memutuskan kalau Robert bersalah atas dakwaan terhadapnya. Dokter tersebut kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 20 tahun untuk pembebasan bersyarat. Namun diperintahkan kalau harus diadakan sidang baru pada bulan Oktober 2019 karena adanya kesalahan juri. Dilaporkan bahwa salah satu orang juri menerima komunikasi dari luar selama persidangan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh hakim. Pada tahun 2018, Robert dibebaskan dengan membayar uang jaminan. This has just been a travesty of justice. My father is innocent, and we're going to have to do it all over again. I mean, the fact that my entire family is standing behind him after 10 years, do you think we'd be with him if we thought he was guilty? Robert diadili lagi pada bulan Februari 2022. Kali ini jaksa memberikan bukti tambahan di mana para ahli bersaksi kalau Leslie mengalami setidaknya 2 cedera otak pada luka yang sama.
Ini bertentangan dengan klaim Robert bahwa dia terpleset dan jatuh di kamar mandi. Pihak berwenang juga menemukan beberapa jaringan lemak dari kepala Leslie di bagian headboard kasur. Dengan seorang ahli bersaksi bahwa itu adalah jaringan lemak yang telah dimumikan. Hal ini menegaskan kembali teori penyerahan suaminya terhadap Leslie. Penuntut berpendapat kalau motif yang mendasari karena Robert tidak terima saat Leslie mengatakan akan pergi meninggalkannya. Robert juga adalah suami yang tidak setia, penuh dengan ketegangan dan kemarahan, juga menambahkan kalau Robert memiliki riwayat kekerasan dengan istri pertamanya. Selain itu, meskipun panggilan 911 dari putrinya diputar di pengadilan seperti pada tahun 2015, pembela tidak meminta Jenna untuk bersaksi lagi kali ini. Dengan demikian, hasil dari proses hukumnya hasilnya sama. Dr. Robert yang berusia 70 tahun dinyatakan bersalah untuk kedua kalinya pada tanggal 17 Maret 2022 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 20 tahun di penjara pada tanggal 2 Mei dengan kredit untuk waktu yang telah dijalaninya. Robert akan berusia 71 tahun akhir tahun ini dan juga memiliki masalah medis yang serius dan krusial. Dilaporkan bahwa Robert harus menghadapi komplikasi ginjal pada tahun 2013 setelah peristiwa yang terjadi selama penyelidikan. Dia memohon kepada pengadilan untuk memberi keluarganya secercah harapan agar dia bisa mati dikelilingi oleh keluarganya. Robert mengajukan banding dan saat ini dipenjara di fasilitas permasyarakatan Elmira di New York dan dia baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2038. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!